Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ribut Purdianto yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tentang 20 hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan nila. Namun sebelumnya, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, dimanapun teman-teman berada, setidaknya ada 20 hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan nila. Hal ini harus kita perhatikan karena 20 hal ini akan kita hadapi selama pemeliharaan ikan nila dari awal sebelum penebaran benih hingga masa panen yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah letak atau lokasi kolam. Letak dan lokasi kolam ini sangat mempengaruhi keadaan ikan nila kita. Sebaiknya kolam yang kita bangun itu berada di luar ruangan sehingga mendapatkan sinar matahari yang penuh. Yang kedua adalah jenis kolam. Jenis kolam ini dalam budidaya ikan nila tergantung dari keadaan dan kondisi kita sebagai pembudidaya. Tapi sebagian besar para pembudidaya membuat kolam yang berjenis kolam beton, kolam tanah, kolam terpal, kolam jaring apung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sistem kolam pemeliharaan. Karena setiap sistem ini mempunyai pada tebar yang berbeda-beda dan cara pemeliharaan yang berbeda-beda pula. Jadi sebelum kita lebih jauh memelihara ikan nila, maka kita harus terlebih dahulu menentukan sistem kolam yang akan kita gunakan. Ada beberapa sistem kolam yang sering digunakan oleh para pembudidaya ikan nila. Yang pertama adalah sistem filterisasi. Yang kedua adalah sistem bioflok. Yang ketiga ada sistem air tenang. Yang keempat ada sistem air deras. Dan masih banyak sistem pemeliharaan ikan nila. Yang keempat adalah kualitas air induk. Yang dimaksud dengan kualitas air induk ini adalah air yang digunakan untuk menyuplai kolam kita, teman-teman. Ketika air induk yang kita gunakan itu adalah air yang sudah tercemar, kotor, ataupun bermasalah, maka secara otomatis air yang masuk ke kolam sebagai pemeliharaan ikan nila kita akan mempengaruhi keadaan ikan nila kita tidak baik, teman-teman. Yang kelima adalah keadaan lingkungan kolam. Keadaan lingkungan kolam ini sangat mempengaruhi proses perkembangan ikan nila kita, teman-teman. Apabila lingkungan kita itu terlalu bising, ya, seperti berada di perkotaan ataupun di daerah area perindustrian, maka ikan nila kita akan mudah stres. Yang keenam adalah kualitas benih, teman-teman. Kualitas benih ini sangat mempengaruhi dari proses pembesaran kita, teman-teman. Kalau kita mendapatkan benih yang kerdil, maka proses pembesarannya juga akan mengalami waktu yang lama. Sehingga coba kita semampu mungkin untuk mendapatkan benih yang bagus atau berkualitas, sehingga pertumbuhannya semakin cepat dan bisa memenuhi target panen kita, teman-teman. Yang ketujuh adalah padat tebar benih. Semua sistem itu mempunyai padat tebar benih yang berbeda-beda, teman-teman. Saya sarankan jangan melebihi kapasitas penebaran benih dari sistem yang kita gunakan. Kalau kita melakukan padat tebar benih yang melebihi dari kapasitas sistem yang kita gunakan, maka akan menghadapi berbagai permasalahan dalam proses
pembesaran di kemudian hari, teman-teman. Yang kedelapan adalah teknik penebaran benih. Jadi dalam penebaran benih ini ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah waktu, teman-teman. Untuk waktu yang baik penebaran benih itu pagi dan sore hari. Untuk pagi sebelum matahari terik, dan untuk sore sesudah matahari tenggelam, teman-teman. Selanjutnya adalah pH air, teman-teman. pH air ini juga sangat penting bagi perkembangan atau pertumbuhan ikan nila kita. Diusahakan pH air yang ada di kolam kita itu menyentuh di angka 7, teman-teman. Dan tidak baik kalau pH air kita terlalu masam atau terlalu basah. Yang ke-10 adalah suhu air, teman-teman. Suhu air ini juga sangat mempengaruhi keadaan ikan nila kita, teman-teman. Yang ke-11 adalah pemberian pakan, teman-teman. Untuk pemberian pakan diusahakan sebanyak 3% dari berat tubuh ikan yang kita pelihara dan mengandung 30% protein, teman-teman. Dan cara pemberiannya itu sebelumnya harus kita bibis terlebih dahulu agar pelet yang kita berikan itu sudah lunak. Dan waktu pemberian pakan sebaiknya pada pagi hari, itu setelah matahari muncul. Pada siang hari sekitar jam 1-an, dan pada sore hari sebelum matahari tenggelam, teman-teman. Yang ke-12 adalah pergantian air. Pergantian air ini harus dilakukan secara rutin, teman-teman, atau ketika kualitas air sudah menurun. Yang ke-13 adalah hama. Hama yang sering menjadi hambatan bagi pembudidaya ikan nila itu antara lain ada burung, ada katak, ada ular, ada ayam, ada biawak, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hama tersebut kita perlu memberikan jaring di sekeliling kolam kita, teman-teman, agar hama tersebut tidak masuk ke dalam kolam kita. Selanjutnya yang ke-14 adalah penyakit ikan nila, teman-teman. Penyakit ikan nila yang sering menjangkiti ikan nila kita adalah penyakit jamur dan becak merah, teman-teman. Sebenarnya penyakit ini timbul karena kualitas air yang sangat buruk, sehingga perlu kita menjaga kualitas air kita agar penyakit jamur tidak menimpa pada ikan nila kita. Yang ke-15 adalah pemberian vitamin dan probiotik, teman-teman. Nah, untuk pemberian vitamin dan probiotik ini sangat diperlukan bagi ikan nila kita, teman-teman. Dapat kita lakukan melalui pembibisan pakan, teman-teman, karena guna dari vitamin dan probiotik tersebut untuk memacu pertumbuhan ikan nila yang ada di kolam kita. Yang ke-16 adalah endapan kotoran, teman-teman. Nah, apabila kita menemukan pada air kolam kita banyak endapan, maka kita perlu secepatnya menghilangkan endapan tersebut. Bisa dengan cara mengganti air atau dengan cara penyiponan. Penyiponan ini adalah salah satu teknik mengambil endapan yang ada di dasar kolam dengan cara disalurkan melalui selang atau pipa. Yang ke-17 adalah amoniak, teman-teman. Amoniak ini menjadi momok yang terbesar bagi pembudidaya ikan nila, karena ketika air kolam sudah terlalu tinggi kandungan amoniaknya, maka akan menyebabkan kematian secara massal. Oleh karena itu, agar tidak terjadi amoniak yang tinggi di dalam kolam, kita perlu memantau keadaan air secara rutin, teman-teman. Yang ke-18 adalah pemberian pakan alternatif, teman-teman. Untuk pemberian pakan alternatif ini bisa kita lakukan sebelum pemberian pakan pelet, teman-teman, agar pakan alternatif tersebut dimakan oleh ikan nila kita. Dan ketika kita memberikan pakan alternatif, kita juga masih perlu memberikan pakan pelet, teman-teman, karena pakan alternatif tidak mampu mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada ikan nila kita. Yang ke-19 adalah
ukuran pangsa pasar, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui ukuran pangsa pasar kita setelah panen. Ini untuk menganalisis seberapa lama kita harus memanennya. Dan yang terakhir adalah pemanenan, teman-teman. Nah, untuk pemanenan ini ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Sebelum pemanenan, 1 hari sebelum pemanenan itu diusahakan ikan nila jangan kita beri pakan dulu terlebih dahulu, teman-teman. Takutnya ketika nanti dipanen dan ditransformasikan ke daerah yang agak jauh, ini akan menyebabkan kematian. Oke, itu 20 hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan nila. Oke, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.